Ya boleh resen langsung open mic nanti boleh. Boleh. Ya, langsung open mic boleh ya, teman-teman alumni yang ingin bertanya. Atau Oke, lewat chat ada juga yang boleh ya. bertanya lewat chat katanya. Mana nih? Dari Kak Fahmi Purnomo. Assalamualaikum, Coach. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bolehkah dibagi cat? Oh, boleh dong. Kak Fahminya langsung ngomong ya. Kayaknya kita mau tahu nih Kak Fahmi yang mana biar makin Boleh. akrab. Mana Kak Fahmi nih? Mana nih Kak Fahmi? Halo, oh ini nih Kak Fahmi. Kak Fahmi ada Kak Fahmi? Masih di mute ya Kak Fahmi? Nah, oke. Silahkan. Silakan Kak. Halo, Ya, Assalamualaikum silakan Kak Fahmi. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nah, saya mau bertanya tentang kiat-kiat manajemen hutang, karena kan biasanya kalau kita membuka Ya, usaha itu biasanya para sales itu menawarkan barang gitu, tapi dengan ya, bunga gitu, dengan sistem kredit lah. ya, ya. Nah, itu bagaimana tuh kita menyiasatinya, manajemen Oke, hutangnya itu bagaimana? Terus oke. buat UMKM itu penting nggak sih kita Hmm, mempertimbangkan interest rate dan inflasi gitu buat UMKM oke, gitu. Itu aja sih, Coach. oke. Sip. Berarti ini dalam dalam rangka membeli barang secara kredit ya Kak Fahmi ya. Ya, salah satu contohnya ya. Oke, saya akan Oke. jawab. Nah, tadi teman-teman, nanti teman-teman akan dapat slide-nya, silakan baca lagi tentang bagaimana bijak dalam berutang, ya. Jadi pertama, langkah pertamanya Kak Fahmi dan teman-teman semua, jika kita memang memerlukan apa namanya bantuan utang untuk mengembangkan bisnis, ya. Langkah pertama adalah teman-teman adalah buka catatan keuangan. Nah, makanya kan nggak mungkin dong nggak ada catatan keuangan, ya kan? Jadi teman-teman buka dulu catatan keuangannya. Jadi yang perlu dibuka adalah tadi apa? Teman-teman perlu mulai mulai nanti habis ini habis kelas cek catat omsetnya ya. Kemudian catat biayanya ya. Kemudian catat laba kotornya ya. Kemudian teman-teman catat berapa kebutuhan sehari-hari teman-teman yang teman-teman perlu ambil dari laba tadi. Itu dulu ya. Jadi misalnya omsetnya taruhlah omset 2 juta misalnya ya. Gampang ya, 2 juta. Kemudian dalam 2 juta itu biayanya adalah 1 juta. Ya, maka kan labanya kan 1 juta tuh. Betul ya? Dikurangin kan? Nah, lihat tuh. Dari laba kotor 1 juta ini, berapa yang teman-teman butuh untuk memenuhi kehidupan? Nah, misalnya eh, 1 juta coach, ini aja kurang gitu ya. Kalau misalnya 1 juta gitu. Oke, berarti kan nol tuh ya sisanya ya. Nggak ada sisa. Maka teman-teman pertanyaannya, nyicilnya utang nanti dari duit mana dong? Nah, itu ya. Maka yang perlu kita lakukan adalah ketika kita tahu labanya berapa, kita perlu tahu ada sisa berapa. Ya, misalnya tadi, oh saya 1 juta, maka kalau misalnya saya mau mencicil, ya, maka cicilannya berapa? Misalnya cicilannya 300.000 per bulan, misalnya. Cicilan cicilan apanya namanya alat, ya misalnya cicilan per bulan. Maka kan berarti dari 1 juta itu kan kita perlu menyisihkan untuk cicilan tadi 300 kan. Berarti dikurangi 300, 300 perlu komitmen itu langsung dikurangi untuk mencicil utang. Berarti teman-teman cuman punya duit 700.000. Cukup nggak cukup buat keperluan rumah tangga. Seperti itu. Maka ini yang disebut dengan manajemen utang. Kita perlu melihat dulu kemampuan kita bayar cicilan utang itu ada apa enggak nomor satu. Setelah ada, berapa adanya. Nah itu nanti kita bisa bargaining sama si sales. Ini yang saya lakukan sama si teman-teman sama di klien-klien saya. Kita lihat, oh cuma ada 300.000, si sales nawarin 500. Saya bilang, saya juga lakukan itu. Oh saya nggak bisa, langsung tolak aja. Saya nggak bisa, mohon maaf. Nanti dia akan mengeluarkan diskon-diskon. Kan gitu ya. Mengeluarkan diskon sampai kita mampu bisa sampai di titik 300. Bahkan kalau saya biasanya gini, kalau kita hitung 300, maka saya akan turunin lagi
200 aja. Sampai nanti 200. Supaya saya punya ada spare aman 100.000 untuk dana darurat saya. Seperti itu. Dan ini dilakukan di teman-teman yang dulu ikut kelas itu setahun yang lalu, misalnya dia itu minus, dan sekarang contoh tadi yang di Pacitan boleh telepon teman-teman. Kalau misalnya nggak percaya, teman-teman boleh berguru atau minta sharing dari teman-teman yang minus-minus itu untuk waktu itu kayak gimana. Yang satu mengatur pola pikir dulu tadi untuk mau mengatur ini, karena butuh pola pikir yang apa ya, tidak menolak dulu untuk bisa mengatur ini. Nah, kadang-kadang banyak yang malas banget sih hitung-hitungan, yang ribet banget. Nah, itu namanya udah menolak. Nah, kalau udah kayak gitu, berantakan uangnya. Dipastikan berantakan. Gitu. Nah, makanya kita perlu atur dulu di uang. Oh iya, ini uang nih, keuangan nih. Dengan manajemen keuangan akan baik. Nah, itu dulu. Itu biar menarik dulu nih. Kita mau membuka keran keberkahan dulu kan. Utang bukannya nggak boleh loh. Boleh asal kita mampu membayar. Betul ya? Jadi utang itu boleh asal produktif dalam Islam juga. Satu, terdesak, kedua menjadi modal, dia boleh. Yang nggak boleh adalah kita utang kemudian bayarnya itu kita nggak mampu tapi maksa. Atau kemudian kita mampu membayar tapi kita ntar dulu deh, kayaknya nggak apa-apa nih ditunda. Dan ini banyak. Nah, maka teman-teman, untuk kita paham tahu manajemen utang nomor 1 adalah kita perlu membuka catatan keuangan kita, melihat seberapa mampu kita untuk komitmen membayar cicilannya. Dari situ kita bisa melihat jumlah cicilan yang kita mampu secara stabil. Karena kita lihat, ini sales menawarkan barang kredit berapa tahun? 2 tahun misalnya. 300.000 selama 2 tahun. Maka teman-teman perlu berkomitmen menyisihkan 300.000 selama 2 tahun. Nah, teman-teman, ini caranya manajemen utang. Makanya perlu dilihat dulu, teman-teman itu stabil angkanya untuk membuat utang itu di angka berapa. Maka jangan coba-coba, kayaknya nih, kalau udah tahu angka stabil kita di 300 tadi ya. Stabil nih, kita udah anggap stabil. Terus kita bilang ini, kayaknya bisa deh. Bulan depan nih 1 juta bisa lah. Jangan deh teman-teman. Ya. Jadi berpikir positif tuh nggak gitu juga gitu. Berpikir positif itu bukan berpikir yang tanpa perhitungan gitu. Nggak gitu. Ya. Jadi teman-teman, kalau dalam keuangan udah di teknis, maka teman-teman perlu melihat bahkan dari yang 300 itu perlu diturunkan. Stabil saya hanya di 200. Kenapa? Yang 100 itu buat spare. Kenapa? Karena bisa saja terjadi risiko. Kita nggak pernah tahu apa yang terjadi risiko di kemudian hari. Tiba-tiba kira-kira misalnya kita lagi turun omset kita, maka berkurang laba kita masih punya spare. Setiap bulan udah nabung 100.000. Ya, kita bisa mengambil uang untuk menanggulangi risiko dari dana darurat. Maka penting banget ketika dari omset kemudian dikurangi biaya, ada laba kotor, itu tidak semua dipakai untuk keperluan pribadi. Tapi dikurangi dulu untuk dana darurat. Untuk apa? Ketika terjadi sewaktu-waktu dana darurat, apa? Misalnya alat kita tiba-tiba macet, ya. Tiba-tiba kalau F&B harga cabai naik. Kan kita nggak mungkin harga cabai naik, apalagi kita suka sambal gitu ya, inian kita orang Indonesia, tiba-tiba kita besok harga ayam gepreknya naik 10.000 ya, kenapa? Harga cabai naik, kan nggak gitu ya. Jadi dana darurat bisnis ini disisihkan dari laba kotor itu untuk menutupi risiko-risiko bisnis ketika dalam kondisi yang tidak stabil. Nah, supaya kita nggak ngambil utang. Pertanyaannya, kalau kita ngambil utang, nah itu tadi, kita mampu membayar nggak? Itu Kak Fahmi. Ya, jadi satu adalah dicek kemampuan kita membayar, karena kita perlu komitmen, konsisten, dan persisten dalam membayar utang, bunga dan pokok. Kemudian kita akan lihat kemampuan kita itu sesuai nggak dengan yang ditawarkan. Ya. Yang ketiga adalah cek apakah alat itu yang tadi kita pakai itu betul-betul produktif dan bisa menghasilkan uang lebih dari nilainya dia. Contoh nih, yang tadi dicicil 300.000 tuh total 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 alatnya totalnya berapa sih? 300.000 kali 2 tahun misalnya seperti itu. Totalnya sekian juta. Maka kalau teman-teman berpikir bisnis, setiap alat yang dibeli
itu teman-teman sudah punya strategi untuk membuat alat itu menghasilkan uang lebih dari harga nilai alat itu. Itu yang saya tantang biasanya. Kalau teman-teman ngajuin, Coach boleh nggak? Saya mau ngutang ini nih. Berapa nih alatnya? 20 juta. Oke. Bikin proposal alat 20 juta. Itu kira-kira setelah ngambil utang, itu alat bisa ROI dalam waktu berapa lama investmentnya. Kemudian setelah itu dia nggak rusak, kemudian dia berhasil mengambil keuntungan berapa. Kalau misalnya alat itu bisa sampai 5 tahun, Coach. Oke. Belinya 30 juta. Oke, dalam 5 tahun dia menghasilkan berapa? Sekitar dihitung-hitung sama dia 80 juta dengan sekian ini. Oke, berarti kamu untung berapa dalam 5 tahun? Saya untung 50 juta Coach dalam 5 tahun. Berarti dalam setahun dengan alat itu saya bisa menghasilkan laba keuntungan 10 juta Coach. Nah, baru saya ACC. Oke, boleh ngambil utang karena jelas produktif. Nah, banyak yang asal ambil. Jadi tidak dicek dulu apakah barang tersebut itu kemudian berproduktif. Jadi akhirnya teman-teman, ketika kita mengeluarkan uang, ingat ya, keputusan mengeluarkan uang itu hanya untuk menjadi biaya. Nah, ini masukin lagi ya, satu bentuk kata biaya dan investasi. Itu hal yang berbeda. Ketika teman-teman itu mengeluarkan uang dan hanya menjadi biaya, maka itu tidak kembali. Artinya, ya udah biaya aja. Kayak teman-teman ke mall deh, teman-teman tuh jadi biaya, ya udah habis buat healing. Tapi kalau kita menyebutkan investasi, maka teman-teman berinvestasi di alat, maka alat yang kita beli 10 juta itu bisa menghasilkan pemasukan 30-40 juta. Itu namanya teman-teman walaupun mencicil, itu di akun akuntansinya namanya biaya. Tapi di dalam mindset keuangan kita itu namanya investasi. Sama belajar juga. Oh, saya mau belajar nih, ikut kelas nih, berbayar. Pertanyaannya, kalau ilmunya yang dapat ini nggak diterapin, itu jadi biaya. Percuma masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Jadi biaya doang. Cuman jadi file ilmu di dalam otak kita. Ilmu nggak ada yang jelek ya. Tapi percuma. Tapi kalau teman-teman begitu dipakai sekarang, besok ini diterapkan, maka saya pernah menjual satu mobil, teman-teman. Hanya satu-satunya gara-gara utang yang banyak itu miliaran. Saya cuma punya utang, itu pun juga pemberian dari orang tua saya. Saya minta izin sama orang tua saya bilang, Bu, boleh nggak saya jual mobil ini? Karena mobil ini dari ibu. Saya ada ini kelas sertifikasi 100 juta 4 hari. Saya cuma punya ini doang, tapi saya nggak tahu lagi apa yang perlu saya lakukan. Saya pengen menambah modal di otak saya. Ibu saya bilang, silahkan kalau kamu yakin. Mobil itu dijual 110 juta, padahal nilainya 150 juta, karena saya jualnya ini teman-teman. Tapi saya yakin itu menjadi investasi. Saya 4 hari 100 juta sambil sertifikasi, dan itu sekarang nilainya udah lebih, nilai ilmunya yang saya ambil 100 juta, sekarang sudah bisa menghasilkan lebih dari 10 miliar dari ilmu itu. Maka ilmu itu menjadi investasi. Leher ke atas ketika kita bisa menerapkan ilmu itu menjadi sebuah aksi yang nyata. Nah, ini teman-teman, bedanya antara biaya dan investasi. Maka di dalam sebuah bisnis, yang teman-teman habitkan adalah juga bagaimana teman-teman bisa berpikir yang dikeluarin ini biaya apa investasi. Itu. Kayak teman-teman yang punya duit nih kan, kalau nyekolahin anak kan nggak peduli, nggak, yang penting sekolah bagus ya. Nih teman-teman, kalau kita pengen sebagai orang tua nih, anak kita di sekolah yang bagus, bener nggak? Bener ya? Kenapa coba? Kita nggak peduli tuh, kita kerja keras dapat kemudian uang. Karena kita berpikir anak kita nanti akan mendapatkan kedudukan yang baik, sejahtera, bener nggak? Itu bentuknya biaya apa investasi sebenarnya yang kita pikirin? Investasi. Investasi untuk kesejahteraan anak kita di kemudian hari. Dengan ilmu yang baik, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang baik. Kan gitu ya? Nah, itu dia teman. Jadi bagaimana nanti kita bisa berpikir gitu ya. Jadi itu kalau kita ngomongin utang, ini urusannya sampai ke sini nih. Sampai ke mindset lagi ya, bagaimana itu. Jadi intinya adalah Kang Fahmi dan teman-teman hitung dulu, lakukan catatan keuangan, hitung, maka akan dibolehkan berutang apabila satu alat tersebut produktif menjadi investasi. Yang kedua adalah kemampuan keuangan kita mampu untuk bisa konsisten
untuk mencicil utang dan bunganya ya selama masa pembiayaan gitu ya. Itu manajemen. Itu yang pertanyaan pertama. Yang kedua, UKM mempertimbangkan interest nggak? Oh iya, mempertimbangkan. Jenis utang tuh macam-macam. Ada jenis utang yang fix, ada jenis utang yang floating, teman-teman. Ada jenis utang riba kalau bagi yang muslim, ada jenis utang yang non riba. Saya sarankan sebagai seorang muslim adalah banyak bukan ambil kredit, tapi ambil pembiayaan. Apa sih bedanya? Teknisnya memang sama, tapi dia akadnya adalah akad-akad yang dibolehkan. Ambil pembiayaan di lembaga-lembaga keuangan syariah. Ya, nah di dalam lembaga keuangan syariah secara teknis juga sama. Ada yang fix bunganya, ada yang kemudian floating. Itu sama-sama akadnya boleh karena akadnya adalah jual beli gitu. Akadnya sangat berbeda, bukan akad akad kor, bukan akad riba gitu ya. Jadi dia akad jual beli. Ya, saya nggak bisa jelaskan di sini. Itu kelasnya fikih muamalah nanti. Ya. Nah, jadi teman-teman apa namanya? eh, jadi yang mempertimbangkannya seperti apa? Nah, bagi pebisnis ada beberapa pandangan. Kalau kita ngambil yang fix, ya, misalnya kita tadi nilainya adalah misalnya eh, apa namanya? Nilai ininya 12 juta, nilai barangnya 12 juta. Kemudian dia diangsur selama 1 tahun, maka 1 tahun fix, 1 bulannya akan membayar 1 juta rupiah. Itu akan lebih mudah bagi kita untuk membudgetkan atau menganggarkan, betul ya? Jadi kita langsung akan menganggarkan 1 juta setiap bulan untuk membayar utang. Itu jauh lebih mudah dalam pencatatan keuangannya. Nah, di dalam apa namanya? eh, dalam syariah itu akadnya namanya murabahah. Nanti mintanya akadnya namanya murabahah. Biasanya di dalam bank syariah itu banyak akad-akad untuk pebisnis itu akad murabahah, pembelian barang dengan akad murabahah. Gitu ya, itu ada. Jadi apa kita fix. Jadi bisa ngatur tuh, oh selama segini kita ngambil gitu. Nah, memang tapi itunya adalah sama biaya kalau misal apa namanya sama dari bulan pertama sampai bulan terakhir kita nyicil nilainya sama. Kalau yang floating bisa jadi kalau tidak ada kenaikan bunga atau kenaikan gejolak ekonomi, maka dia semakin namanya bunga efektif makin lama makin turun, makin nol gitu. Cuman kadang-kadang nggak bisa diprediksi gitu ya. Nah, ini yang perlu dipelajari. Nah, mana yang bagus? Yang bagus ketika kita mana yang paling mampu mengontrolnya. Nah, balik lagi setiap orang akan berbeda cara cara responnya. Kalau kayak saya nggak apa-apa deh mahal, yang penting saya terukur. Saya nggak bisa tuh tiba-tiba datang floating. Emang sih dilihat sekarang kayaknya lebih murah ya. Tapi ntar kalau ekonomi bergejolak tiba-tiba tinggi, saya nggak mampu deh. Saya gitu, ya. Jadi saya lebih baik, Ibu ngambil yang mana, Bu? Saya ngambil yang ini aja, tapi mahal loh, Bu. Nggak apa-apa deh. Tapi fix, saya lebih baik saya cari omset lagi deh, ningkatin. Gitu. Jadi balik lagi adalah kepada kita nyamannya seperti apa. Karena ada orang yang apa namanya nyaman dengan bunga efektif, ada yang nyaman dengan bunga fixed rate gitu ya. Seperti itu. Ya. Jadi perlu dipertimbangkan iya karena itu akan menyangkut kemampuan kita selama jangka kita berutang tadi. Seperti itu. Baik. Wah, Masya Allah. Jadi ditanya mengenai hutang ya, Kak ya, karena Mm-mm. memang eh, concernnya juga sekarang kan banyak banget ya yang apa namanya istilahnya pinjol gitu ya. Baik itu Iya. mungkin pribadi maupun untuk keuangan bisnis gitu ya, bisnis kecil-kecilan kayak gitu. Tapi Mm-mm. memang Mm-mm. itu harus dipertimbangkan secara matang seperti itu Mm-mm. ya, Kak ya. Mm-mm. Wah, Ya. Masya Allah sekali. Baik, kemudian kita masuk ke pertanyaan kedua. Ini Ya. di kolom chat sudah ada dari Kak Martalia Unjunan Oke. Putri. Boleh dong Kak Martalia, Kak Marta. apa namanya, kakaknya yang bertanya langsung, boleh dibuka mute-nya ya. Halo Kak Marta. Mana nih Kak Marta? Masih mute? Dibuka dulu. Nah, sip. Assalamualaikum Ibu, Waalaikumsalam. kami dari Lampung. Hai, salam Lampung. Aku pernah tugas di Tanggamus. Oh Masya Allah, iya kami di Bandar Lampungnya Ibu. Oh, ya Allah, mudah-mudahan bisa ketemu ya. Amin, ditunggu ya Ibu. Siap. Silakan Mbak Marta. Ya, Tentang? saya mau menanyakan, kami kan terapis spa baru. Oke. Kami tuh
mau tanya, promosi itu berapa lama ya Ibu? Terus Oke, budgetnya berapa? Gitu oke. untuk kami. Ya, Ya, segitu aja Ibu. oke. Assalamualaikum Teman-teman, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Marta dan teman-teman semuanya, kalau kita berbicara marketing, ujung-ujungnya berbicara keuangan. Kalau kita bicara keuangan, ujung-ujungnya bicaranya pada marketing kan gitu ya. Jadi ini sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Ya, makanya aneh kalau ada kelas bisnis yang nggak masukin perencanaan keuangan gitu ya. Jadi ini penting banget nih. Pertanyaan yang bagus dan bisa jadi ini nanti di seluruh bisnis ini yang masuk. Ya, tadi juga pertanyaannya bagus banget tentang utang. Kenapa? Banyak banget yang kayak gitu ya. Seperti itu. Nah, berapa lama budget? Teman-teman, sesungguhnya promosi itu nggak ada budgetnya. Bahkan kalau sebanyak-banyaknya bisa bisa apa namanya melakukan promosi sebanyak-banyaknya karena promosi itu kan artinya adalah kita lagi membidik pasar kan gitu ya. Seperti itu ya kan. Kalau kita mau nanya budgetnya berapa? Budgetnya unlimited kalau bisa. Nah, pertanyaannya kan kita punya duitnya enggak? Kan gitu ya Kak Marta ya. Nah, gampang. Yang penting kan pertama unlimited. Oh, berarti bisa pakai semua, bisa. Ya. Nah, bagaimana caranya untuk bisa mengatur budget untuk promosi? Dan dari mana uang promosi? Kan gitu ya, teman-teman. Nah, jadi teman-teman, pada saat kita berpikir keuangan, maka berpikirlah kita sebagai pebisnis dan juga kita berpikir sebagai konsumen yang pernah mengkonsumsi barang orang lain. Teman-teman, iklan-iklan yang ada di YouTube, yang ada di TV, ya, yang dia beriklan di TV miliaran itu, gitu ya. Itu biayanya dari mana coba? Apakah dari kantongnya si produsen? Mbak Marta boleh nih buka kita itu. Menurut Mbak Marta itu dari mana? Dari dana pribadi. Dana pribadi? Wah nggak mau. Kalau pebisnis nggak mau, buntung. Tapi Itu kan yang bayar siapa tapi kan coba Mbak? masih newbie, Bu. Nah, aku Iya. kasih tahu ya Mbak, spill nih karena nanti teman-teman Mbak Marta akan jadi pebisnis. Iya. Jadi yang bayar itu adalah kita, konsumen. Mm-mm. Teman-teman nggak sadar kalau Mm-mm. kita membeli itu sudah ada prosentase untuk pemasaran. Iya. Oke, jadi teman-teman di dalam kelas yang nanti ada level berikutnya ya. Jadi ada itu namanya ada menghitung harga jual. HPP ya, Bu. Jadi, iya. Jadi budget promosi itu dimasukkan ke dalam sistem harga jual. HPP ya, Bu ya. Nah, HPP itu kan biaya ya, Mbak. Mm-mm. Ya, HPP, biaya nih. Kemudian nanti itu di dalam komponen HPP itu ada nilai dalam komponen harga jual ada yang disebut dengan HPP. Betul ya? Harga pokok produksi atau harga pokok Penjual. ya pokoknya harga pokok pembuatan misalnya atau jasa tersebut. Kemudian yang kedua, teman-teman, itu ada laba yang diinginkan. Jadi laba itu bukan ya sedapat-dapatnya deh. Ya, kita yang nentuin. Saya mau laba 50% dari HPP. Nah, itu kita taruh. Taruh, saya mau 100% Bu. 50. Ingat nih, kita nggak boleh pesimis kan. Taruh aja dulu. Kalau naruh nggak usah mikir gimana caranya. Taruh aja dulu 100%. 100%. HPP misalnya, HPP-nya 20.000 ya. Berarti kemudian saya pengen laba 100% dari 20.000. Terus ditambah 10% untuk promosi, ditambah 10% untuk risiko tadi. Iya. Jadi kalau 20.000 HPP-nya, 100%-nya berarti 20.000 labanya, kemudian 10%-nya itu 10.000 ya untuk risiko, yang 10.000 untuk promosi, maka nilai harga jual saya adalah 20.000 ditambah 20.000 laba, ditambah 10.000 untuk promosi, ditambah 10.000 risiko, sama dengan nilai saya adalah 60.000. Itu nilai satu ini ya, satu jasa Iya. setelah kita hitung. Tapi ketika dihitung seperti ini, rata-rata pebisnis langsung begini, siapa yang mau beli nih? Gitu ya. Saya kemahalan harganya. Nanti saya nggak bisa bersaing. Gitu ya, teman-teman ya. Saya pernah punya spa soalnya. Ya, teman-teman. Nah, maka disitulah yang disebut dengan namanya value.
Iya. Jadi teman-teman pernah lihat ada kopi sasetan harganya 2.000, Starling, Starbucks keliling. Si ibu bisa aja. Ya, Starling harganya cuma 6.000 tuh. Iya, Tapi ada Starbucks yang benar harganya 50.000, betul? betul. Sama-sama kopi nggak? Sama. Nah, kenapa dia bisa beda harganya jauh? 46.000 bedanya. 44.000. Kenapa dia berani? Nah, dia menjual value, Mbak Marta. Sama-sama kopi, baunya sama. Kalau saya yang bukan pencinta kopi banget, nah sama aja. Iya. Tapi yang dijual apa? Gengsi. Dia menciptakan sebuah citra. Dia menciptakan sebuah tempat, Mbak, tempatnya percaya atau tidak, yang namanya di Starbucks itu, ya, kursinya aja udah di riset bahwa kursi itu membuat nyaman orang yang duduk sekian derajat secara psikologi, teman-teman. Jadi diukur nih manusia itu nggak akan beranjak dari tempat duduknya selama 3 jam apabila dia bersender di kursi dengan dudukannya sekian derajat. Maka dibuatlah kursi khusus yang membuat kita itu nggak bisa beranjak saking senangnya. Dan itu riset secara psikologi. Coba Mbak bayangkan. Jadi dia menambah nilai-nilai itu. Nah sama kayak saya nih. Saya ayam bakar, Mbak. Ayam bakar, saya jualnya 20 waktu adik saya yang dia takut banget untuk menjual harga mahal. Kenapa? Karena kita dibandingin sama warteg depan. Sama-sama jual ayam bakar. Berapa kamu jual? 16.000. Hah? Ayam segede gini 16.000. Ya soalnya kalau enggak kan yang lain kita dibandingin. Kamu cuma untung berapa? 1.000 perak. Aduh. Sedangkan saya harus bayar gaji karyawan 12 juta sebulan. Saya bilang, makanya boncos terus. Saya bilang gitu. Saya bilang, enggak. Saya mau hitung ulang. Saya bilang, hitung ulang. Saya mau jual sekarang 28.000. Bayangin dari 16 ke 28.000. Terus kemudian si manajemen saya bilang, Bu, kenapa Bu? Enggak, soalnya saya mau nambahin wifi. Oh. Ingat ya? Iya. Jadi saya hanya akan menarik orang-orang yang mau di situ, yang mampu membayar ayam besar 28.000. Saya nggak butuh orang yang bisa membayar 16.000 dan cuma memberi saya 1.000. Saya akan menarik orang, nah uang itu ditarik. Saya akan menarik orang yang mampu membayar 28.000 satu potong ayam dengan saya kasih fasilitas wifi. Dia adalah orang pekerja yang bisa menghasilkan uang, yang bisa membeli satu potong ayam besar saya seharga 28.000. Untuk orang-orang yang protes, kok harganya naik? Ya nggak apa-apa, beli aja di warteg, Bu. Dia nggak ada fasilitas wifi, dia nggak ada fasilitas AC, Iya. dan itu semua biaya. Mm-mm. Jadi saya menambahkan value. Nah, spa waktu itu yang saya lakukan adalah saya membuat dia tuh clean, bersih banget, Mbak. Kemudian saya jamin bebetnya itu wangi. Saya menjamin setiap itu higienis. Ya, jadi saya gini, siapa sih orang yang mau beli 60.000 nih? Oh, dia adalah orang yang biasa pijat, misalnya, tapi dengan kondisi yang tempatnya rapi banget, yang higienis banget. Nah, maka kita ciptakanlah itu. Saya pijat saya itu namanya ada di Bogor ataupun di tempat lain, mungkin di Lampung ada namanya Bersih Sehat. Pernah tahu? Itu ada di Pondok Indah. Mbak, itu 1 jamnya 175.000 1 jam. Hanya cuma pijet doang. Dan 1 jam berhenti deh. Tapi Mbak, dia bersih. Kok nggak banyak nggak dikasih ini. Dia juga cuma mau air putih atau air jahe. Air jahe berapa sih Mbak? Iya. Murah banget. Tapi dia kasih value-value yang disukai oleh orang-orang yang mau bayar 1 jam 175.000. Sekarang mungkin udah 190 kali. Coba Mbak. Itu namanya value. Nah, kita bisa menjual atau kita bisa mendapatkan margin tinggi dengan cara bukan menjual produk dan jasa secara mentah, teman-teman. Iya. Tapi kita bisa mendapatkan margin tinggi dari kita menjual value tersebut. Saya jual es teh. Es teh berapa sih harganya, Bu? Mbak Marta, es teh berapa, Mbak? 5.000. 5.000. Saya jual 17.000. Mau nggak? Nggak mau lah. Es teh doang, ya kan? Oke.
saya rebus itu dengan ditambah 1 keprek sereh, ya. Terus saya buat dalam bahasa Inggris, lemon grass tea. Naik deh, Bu. Naik harganya, Bu, ya. Keren banget kan, kafe. Terus kemudian di wifi, sereh segeprek gini, Bu, 2.000, Bu. Iya, betul. Iya nggak? Jadi Iya. saya hanya menambah mungkin 20 perak untuk mendapatkan margin yang sangat tinggi hanya dengan menambah value serai 1 batang plus dikasih bahasa Inggris. Ada wifi. Oke. Saya Siap. pernah punya juga waktu itu spa dan di bawahnya adalah potong rambut, ya. Jadi saya lihat kalau spa itu ada yang nunggu nggak ya kira-kira suaminya, atau potong rambut ada yang nunggu nggak ya istrinya. Nah, saya akan membuat itu menjadi dia addicted di situ. Jadi kalau misalnya nanti tempatnya itu bersih, yang nunggu itu akan saya juga buat dia mengeluarkan uang. Gitu. Jadi di tempat anaknya yang potong rambut, saya kasih anaknya itu apa video apa lagi potong rambut tuh kasih mobil-mobilan, maka ibunya di situ saya berikan spa di atasnya. Bapaknya bisa potong rambut di dewasa, terus sama kemudian kalau yang ngantar dan lain-lainnya, saya kasih apa? Ada es krim di situ. Es krimnya punya saya nggak? Kan modal. Enggak, teman saya aja suruh titip. Siapa yang mau jualan es krim? Tolong ditaruh di tempat saya. Ada yang mau jualan ini herbal? Tolong taruh tempat saya. Ada yang mau jualan mainan? Tolong taruh tempat saya. Saya dapat uang banyak banget dari sesuatu yang saya nggak perlu keluar modal. Saya cuma punya tempat. So teman-teman, value saya adalah tempat yang rapi, bersih, mendatangkan orang yang memang mau mengeluarkan uang banyak untuk kepuasan dirinya. Ya, itu salah satu bentuk bahwa dia sudah membudgetkan. Maka itu adalah namanya nilainya value. Disitulah makanya teman-teman, maka ketika saya bisa membudgetkan itu secara promosi, disitulah saya punya uang tadi 10.000. 1 orang 10.000. Kumpulin kalau teman-teman dapat dapat 100 orang, maka disitulah budget teman-teman. Jadi budget itu ditentukan sama uang yang ada. Kalau teman-teman punya budget promosi banyak, maka teman-teman bisa melakukan banyak. Tapi kalau nggak ada, apa yang mau kita lakukan? Nah, promosi juga bisa dilakukan berbagai. Nah, itu udah kelas promosi. Kalau misalnya budgetnya cuma sedikit, maka teman-teman perlu melakukan memilih strategi yang memang sangat baik untuk mendapatkan apa namanya pemasaran yang kelas atas, tapi dengan cara minimal budget. Dengan cara apa? Dengan cara testimoni. 1 atau 2 teman-teman punya langganan pejabat, kemudian suruh dia bilang dan kemudian kasih dia free untuk dia nanti pijet lagi 1 kali setiap kali membawa orang, maka teman-teman dapetin dari kelompoknya dia. Member get member disebutnya. Ya, banyak, banyak. Kalau kita udah tahu nih, kita perlu berapa sih nih? Nah, itu gampang marketingnya. Saya juga, kalau saya adalah queen of marketing. Tapi marketing saya adalah berdasarkan data keuangan. Jadi sehingga saya bisa tahu mana marketing yang paling tepat untuk saya mendapatkan. Jadi gini, tidak semua orang akan menjadi market kita, teman-teman. Kalau market yang nawar mulu ngapain? Itu disebut cheap customer. Kita nggak ada untung. Ya, saya nggak mau cheap customer. Saya maunya adalah klien yang makmur. Nah, maka teman-teman untuk itu ada strateginya. Bagaimana kita membuat customer itu datang. Maka seperti kupu-kupu, kupu-kupu itu juga ada banyak jenis. Ya, kupu-kupu itu ada banyak jenis. Teman-teman mau kupu-kupu kecil atau kupu-kupu besar. Nah, setiap kupu-kupu itu punya kembang sendiri-sendiri yang disukain, benar kan? So, Betul. teman-teman, kalau di sisi teman-teman mau didatangkan oleh kupu-kupu yang besar, maka teman-teman ciptakan taman yang bunganya disukai oleh kupu-kupu besar. Jangan teman-teman asal tanam bunga atau bahkan biarin aja gulma itu tumbuh, nggak akan datang kupu-kupu besar yang diinginkan oleh kita karena kita nggak setting itu. Jadi ingat, yang datang membawa uang ke kita, kita yang setting, kita yang tata tamannya, kita yang tata bunganya, kita merawat bunga itu sehingga bunga itu harum dan kemudian mendatangkan kupu-kupu yang kita inginkan. Jadi ciptakan taman teman-teman dengan bunga tertentu yang teman-teman pilih untuk siapa yang mau didatangkan kupu-kupunya. Kira-kira kayak gitu, Mbak Marta. Ya, Ibu.
Oke, semangat ya. Ya, jazakillah khair Ibu. Sami-sami. Oke, Masya Allah. Langsung ya Bu dijawab tadi Ya. oleh Kak Reni. Luar biasa jawabannya juga sampai memang itu sudah masuk ke level berikutnya ya, Kak ya, Hmm, hmm, terkait dengan marketing. ya, Apa cepat namanya? marketing. Merupakan level kedua dari bisnis gitu ya setelah Ya. keuangan. Jadi Hmm, mungkin semoga nanti memang webinar ini bisa berkelanjutan terus dan memang kita bisa terus masuk ke level-level berikutnya gitu ya, karena ini ya, memang tahap awal gitu ya. ya. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Kak Reni serta teman-teman alumni yang sudah apa namanya bertanya. Mungkin untuk alumni yang memang sudah bertanya di chat, itu nanti akan kita coba jawab di grup Telegram. Ya, jadi nanti kalau misalnya teman-teman alumni di sini memang masih banyak banget pertanyaan yang ditanyakan, misalnya lupa dan lain sebagainya, silahkan ditanyakan nanti di grup Telegram dan nanti akan kami teruskan kepada Kak Reni untuk kemudian nanti kami teruskan kembali kepada alumni untuk jawabannya seperti itu ya. Baik, karena memang waktu sudah menunjukkan pukul 3:40 ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Kak Reni yang sudah memberikan banyak sekali insight ya ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat untuk Sami-sami. teman-teman alumni untuk kami juga terkait dengan bagaimana cara mengelola cash flow atau keuangan bisnis untuk pemula. Terima kasih Kak. Sami-sami. Semoga Untuk bermanfaat. baik, alhamdulillah. Terima kasih teman-teman alumni, terima kasih Ibu, sorry, terima kasih Kakak Reni yang sudah menyampaikan banyak sekali ilmu hari ini. Semoga kita bisa bertemu lagi dan teman-teman alumni semoga nanti kita bisa terus bersilaturahmi ya di banyak webinar dan lain sebagainya. Saya akhiri pertemuan pada sore hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.